Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan keempat pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut ke materi untuk hari ini, Ibu akan membahas dulu tugas yang minggu lalu udah Ibu kasih ke kalian. Kalian juga sudah mengerjakan, Ibu juga sudah memeriksanya. Nah, supaya lebih paham, kita bahas sama-sama dulu ya. Perhatikan teks berikut. Nah, minggu lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ini teksnya yang minggu lalu ya. Nah, di sini ada tulisan yang berwarna merah. Di sini menjelaskan secara umum tentang suku Baduy. Ini termasuknya ke dalam deskripsi umum. Kemudian yang tulisan warna biru ini termasuk ke dalam deskripsi bagian karena di sini dijelaskan tentang Baduy dalam. Lalu di sini juga dijelaskan tentang Baduy luar. Nah, kemudian yang terakhir ada deskripsi manfaat. Nah, ini deskripsi manfaatnya. Nih, dalam kalimat ini nih, informasi ini juga bermanfaat bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pelestarian suku-suku bangsa di Indonesia. Itu analisisnya. Ada pernyataan umum tentang yang umumnya tentang suku Baduy. Deskripsi bagian, Baduy dalam dan Baduy luar. Deskripsi manfaat. Ini manfaatnya. Itu jawaban analisis struktur teks laporan hasil observasi yang berjudul Mengenal Suku Baduy. Nah, kalau untuk hari ini kita akan belajar mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada 4. Yang pertama adanya prasa verba dan nomina. Yang kedua adanya afiksasi atau pengimbuhan. Yang ketiga adanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang keempat adanya kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, sekarang kita bahas satu-satu unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi tersebut ya. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu adanya frasa, verba, dan nomina. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan predikat. Frasa setidaknya terdiri atas 2 kata. Nah, kalau verba itu adalah kata kerja. Contoh frasa verba, misalnya sedang tidur atau mau makan. Nah, di situ tidur itu merupakan verba karena tidur itu sebuah pekerjaan dan makan pun termasuk verba karena makan juga sebuah pekerjaan. Jadi, sedang tidur dan mau makan itu termasuk frasa verba. Kalau nomina itu kata benda. Misalnya rumah, kayu, sepatu, kaca, buku, gambar, papan, tulis. Itu sebuah nomina karena itu termasuk ke dalam benda. Bagaimana sudah bisa membedakan frasa verba dan nomina? Nah, ingat ya sekali lagi, kalau nomina itu benda, kata benda, kalau verba itu kata kerja. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu afiksasi atau pengimbuhan. Afiksasi adalah bunyi yang ditambahkan pada kata entah di awal, di tengah, ataupun di akhir. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, ataupun pengulangan.
Kalau kata bentukan adalah kata yang mendapat imbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan. Kata yang mendapatkan proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Kata berjenis verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapatkan imbuhan. Contoh dalam kata minum. Minum itu kata verba. Nah, ketika kita menambahkan imbuhan an menjadi minuman, maka minuman tersebut menjadi nomina atau kata benda. Unsur kebahasan yang ketiga adalah adanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi adalah kalimat yang menerangkan suatu keterangan secara umum tentang suatu objek. Nah, biasanya dalam kalimat definisi itu ada kata adalah, yaitu, ialah, atau merupakan. Seperti ini. Wayang adalah suatu pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalau kalimat deskripsi seringkali menjadi pengikut kalimat definisi. Contoh kalimat deskripsi misalnya, wayang ada yang terbuat dari kulit, ada yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari rumput. Di kalimat tersebut dideskripsikan bahan-bahan pembuatan wayang. Ada yang terbuat dari kulit, ada yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari rumput. Nah, itulah perbedaan antara kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, sekarang kita ke unsur kebahasan yang keempat, yaitu adanya kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Klausa adalah kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Contoh kalimat simple, di sini ada yang bagian A. Contoh kalimatnya, ada beragam jenis topeng di museum ini. Ada itu termasuk predikat, beragam jenis topeng subjek, di museum ini keterangan. Kemudian yang B, kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar itu subjek, merupakan predikat, hewan unik pelengkap. Kemudian yang C, wayang tersebut berbentuk pipi seperti wayang kulit. Wayang tersebut itu subjek, berbentuk predikat, pipi objek, seperti wayang kulit itu keterangan. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat simpleks ya, karena memiliki satu klausa. Nah, di sini contoh kalimat kompleks para. Kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Nah, kelelawar itu termasuk subjek, aktif, predikat, pada malam hari keterangan. Tetapi itu konjungsi koordinatif, tidur. Predikat pada siang hari itu keterangan. Nah, ini termasuknya kalimat kompleks setara karena ada dua klausa. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.